Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ika Ramadhani Puteri dari kelas 1A STR Keperawatan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan organ-organ reproduksi yang ada di wanita dan pria beserta fungsinya. Tonton terus videonya ya. Organ reproduksi wanita terbagi menjadi dua, yaitu organ reproduksi eksternal dan internal. Di dalam organ reproduksi eksternal pada wanita terdiri dari yang pertama ada mons pubis. Nah, mons pubis ini adalah jaringan lemak berbentuk bulat atau segitiga terbalik yang menutupi tulang kemaluan, berfungsi sebagai bantalan dan sumber feromon untuk memicu ketertarikan seksual. Yang kedua ada labia miora. Labia miora adalah dua lipatan kulit panjang melengkung yang menutupi lemak dan jaringan ikat yang menyatu dengan mons pubis, berfungsi untuk melindungi organ reproduksi luar lainnya seperti labia minora, klitoris, uretra, dan lubang vagina dari infeksi. Yang ketiga ada labia minora. Labia minora adalah organ reproduksi wanita yang terletak di labia miora dan mengelilingi uretra dan vagina. Labia minora atau bibir kecil memiliki beberapa fungsi, yaitu melindungi lubang vagina dan uretra dari iritasi, merangsang klitoris dan area vestibulum selama rangsangan seksual, melumasi vagina untuk memperlancar hubungan seksual. Yang keempat ada klitoris. Klitoris adalah organ pendek berbentuk silinder dengan ukuran kurang lebih 6 x 6 mm dan erektil yang terletak di bawah arkus pubis, berfungsi sebagai titik rangsang wanita saat berhubungan seksual. Yang kelima ada vestibulum. Vestibulum adalah bagian luar organ reproduksi wanita yang terletak di antara labia minora, berfungsi sebagai tempat keluarnya kelenjar skene dan meatus uretra, serta mengeluarkan cairan pelumas vagina saat bersenggema. Yang keenam ada hymen. Hymen merupakan lipatan yang tertutup mukosa, bersifat elastis tetapi kuat, dan terletak di sekitar introitus vagina, berfungsi untuk menyaring kotoran agar tidak masuk ke dalam vagina. Yang ketujuh ada perineum. Perineum adalah area yang terletak di antara vagina dan anus dan merupakan bagian bawah rongga panggul. Perineum memiliki fungsi yang penting, diantaranya menjaga penutupan lubang luar saluran reproduksi dan saluran pencernaan, berperan penting dalam hubungan seksual, penerimaan sperma dan nutrisi janin, membantu melahirkan secara normal, menopang otot dasar panggul yang menahan organ seperti kandung kemih, usus besar, dan organ reproduksi. Selanjutnya ada organ reproduksi internal pada wanita. Yang pertama ada vagina. Vagina adalah penghubung antara genitalia eksternal dan genitalia internal, berfungsi sebagai jalan keluarnya darah ketika wanita mengalami menstruasi. Selain itu, bagian ini juga berfungsi sebagai jalan lahirnya bayi pada proses persalinan dan jalan masuknya sperma ke rahim pada proses pembuahan. Yang kedua ada uterus. Uterus adalah organ reproduksi wanita yang berbentuk seperti buah pir terbalik dan terletak di panggul, di antara kandung kemih dan rektum. Uterus memiliki beberapa fungsi, diantaranya menampung sel telur yang telah dibuahi, memberi makan sel telur yang telah dibuahi hingga menjadi janin, tempat janin tumbuh dan berkembang. Yang ketiga ada tuba fallopi. Tuba fallopi adalah saluran berolongga dan berotot yang menghubungkan ovarium dan rahim, berfungsi untuk mengangkat sel telur dari ovarium ke rahim, membantu perjalanan sperma dari rahim menjadi tempat sebagian besar sel telur dibuahi. Yang keempat ada ovarium. Ovarium adalah kelenjar kecil berbentuk oval yang terletak di kedua sisi rahim dan berperan penting dalam sistem reproduksi wanita. Ovarium memiliki fungsi yaitu memproduksi dan menyimpan sel telur, menghasilkan hormon estrogen dan progesteron yang mengendalikan siklus menstruasi dan kehamilan, melepas sel telur dalam ovulasi. Yang kelima ada fundus uteri. Fundus uteri adalah bagian atas uterus yang terjauh dari serviks. Selama kehamilan, tuba fallopi akan masuk ke uterus melalui fundus, berfungsi membantu menyeimbangkan hormon yang tepat dan membantu melindungi janin. Yang keenam ada ligamen ovarium. Ligamen ovarium adalah jaringan ikat fibrosa
yang berfungsi untuk menempelkan ovarium ke rahim. Yang ketujuh ada fimbaria, adalah tonjolan seperti jari yang terletak di ujung tuba falopi dekat dengan ovarium, berfungsi untuk menangkap dan mengarahkan sel telur dari ovarium menuju rahim. Yang kedelapan ada endometrium. Endometrium adalah lapisan terdalam rahim yang berfungsi sebagai tempat menempelnya sel telur yang telah dibuahi, serta berperan penting dalam siklus menstruasi dan kehamilan. Yang kesembilan ada miometrium. Miometrium adalah lapisan tengah rahim yang berfungsi untuk mengindukasi kontraksi rahim. Yang ke-10 ada perimetrium. Perimetrium adalah lapisan serosa terluar rahim. Perimetrium mampu mengeluarkan cairan pelumas untuk mengurangi gesekan dan menutupi beberapa organ panggul. Ke-11 ada serviks. Serviks adalah bagian bawah rahim yang menghubungkan rahim dan vagina. Serviks juga dikenal sebagai leher rahim. Serviks memiliki beberapa fungsi diantaranya, yaitu memproduksi lendir untuk membantu menyalurkan sperma dari vagina ke rahim saat berhubungan seksual, melindungi rahim dari bakteri dan benda asing dari luar. Yang ke-12 ada cervical canal. Cervical canal adalah saluran yang menghubungkan vagina dengan rahim yang terletak di leher rahim atau serviks, berfungsi sebagai jalur lewatnya sperma saat berhubungan intim, sebagai tempat keluarnya lapisan endometrium saat menstruasi, memungkinkan cairan keluar dan masuk ke rahim, melebar saat melahirkan hingga bayi dapat lahir. Nah, selanjutnya kita beralih ke organ reproduksi pria. Di organ reproduksi pria juga terbagi menjadi dua, yaitu organ reproduksi eksternal dan internal. Di dalam organ reproduksi eksternal pada pria terdiri dari yang pertama ada penis. Penis adalah organ reproduksi pria yang memiliki dua fungsi utama, yaitu untuk berhubungan seksual dan untuk mengeluarkan urin dan sperma. Penis mempunyai 3 bagian, yaitu yang pertama akar, bagian yang menempel pada dinding perut bagian bawah. Yang kedua batang, berbentuk silinder atau tabung. Batang penis terdiri dari 3 ruang internal yang berisi jaringan ereksi. Saat ereksi, jaringan ereksi akan terisi darah sehingga penis membesar dan tegak. Yang ketiga ada kepala, bagian ujung penis yang memiliki lubang untuk mengeluarkan urin dan sperma. Di kepala juga penis terdapat kulup, yaitu lipatan kulit yang longgar. Organ reproduksi eksternal yang kedua ada sekrotum. Sekrotum adalah kantong kulit yang menggantung di bawah penis dan di belakang testis, yang merupakan bagian dari sistem reproduksi pria. Sekrotum memiliki beberapa fungsi, yaitu melindungi testis, menjaga suhu testis agar lebih rendah dari suhu tubuh, serta mendukung proses pematangan sperma sebelum dikeluarkan. Sedangkan organ reproduksi internal pada pria terdiri dari yang pertama ada testis. Testis adalah organ berbentuk oval yang terletak di dalam sekrotum yang berfungsi untuk menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Yang kedua ada epididymis. Epididymis adalah pipa dengan panjang sekitar 6 cm yang berliku-liku pada permukaan posterior masing-masing testis. Fungsinya sebagai saluran penghantar testis, mengatur sperma sebelum diejakulasi, dan memproduksi semen. Yang ketiga ada ductus ejaculatorius, adalah saluran berpasangan dalam sistem reproduksi pria yang berfungsi untuk menampung air mani dan sperma, lalu mengeluarkannya ke uretra saat ejakulasi. Yang keempat ada ductus deferens. Ductus deferens adalah saluran sperma atau vas deferens yang merupakan bagian dari sistem reproduksi pria, berfungsi untuk membawa sperma dari epididymis ke uretra tanpa sperma keluar saat ejakulasi. Yang kelima ada vesicula seminalis. Vesicula seminalis adalah sepasang kelenjar yang berfungsi menghasilkan cairan untuk membentuk air mani. Yang keenam ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat adalah kelenjar kecil yang terletak di bawah kandung kemih dan di depan rektum pada pria, berfungsi untuk menambahkan cairan ke dalam ejakulasi untuk memberi nutrisi pada sperma, membantu mendorong air mani melalui uretra, menutup uretra hingga kandung kemih saat ejakulasi, menunjang kinerja hormon testosteron, hormon seks utama pria. Yang ketujuh ada kelenjar bulbouretralis, adalah kelenjar kecil berbentuk bulat dan berwarna kekuningan,
yang terletak di ke bawah kelenjar prostat pada penis. Kelenjar ini juga dikenal sebagai kelenjar Chopper, berfungsi untuk mengeluarkan cairan berlendir ke dalam uretra penis selama ejakulasi, menetralkan keasaman residu urin di uretra, membantu menetralkan keasaman vagina, memberikan pelumas untuk ujung penis selama hubungan seksual. Yang kedelapan, ada uretra. Uretra adalah saluran yang berfungsi untuk mengeluarkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Yang kesembilan ada glans penis. Glans penis adalah struktur yang berada di ujung penis. Glans penis memiliki beberapa fungsi, diantaranya di bagian tengah glans penis terdapat lubang uretra, yaitu saluran tempat air mani dan urin keluar dari tubuh. Glans penis memiliki banyak ujung saraf sensoris. Yang ke-10 ada jaringan erektil. Jaringan erektil pada sistem reproduksi pria adalah jaringan yang terdapat di dalam penis dan berfungsi untuk membuat penis tegak dan kaku saat ereksi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.